barang berbentuk benda mati atau emas dan lain-lain gitu ke Pegadaian. Berarti kalau begitu untungnya banyak nih Pak ya Pegadaian nih. Untung banget nih, gede banget kayaknya punya pemasukannya nih. Hah? Nah itu yang orang mungkin salah sangka ya, dikiranya kalau kondisi masyarakat lagi susah ini Pegadaian mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Iya itu benar. Itu cara berpikir yang ngaco. Itu ngaco. Ngaco banget. Oh. Kenapa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk viewers Ngaco Ngobrol ala Indoposko, sebuah program dari kami di Indoposko Channel yang isinya adalah kita ngobrol ala Indoposko yang tentunya dengan tema-tema yang menarik, menghadirkan narasumber atau pembicara yang sangat qualified, sangat expert di bidangnya maupun dalam lingkup kerjanya. Dan dalam edisi podcast Ngaco kali ini kita berkunjung ke sebuah perkantoran, yaitu di sebuah tempat di kawasan Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat, sebuah perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu PT Pegadaian Persero, yang dalam hal ini kita akan berbincang dengan Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan, yaitu Bapak Basuki Triandayani. Salam sehat. Salam Pak. sehat, Mas Rahman. Salam sejahtera. Ya. Ya, silakan dibuka, Pak. Jadi salam sehat juga untuk para viewers Ngaco dimanapun berada. Iya. Salam sehat dan jaga protokol kesehatan terus. Ya, Pak Basuki, terima kasih sudah diundang main hadir di kantor pusat Pegadaian nih Pak ya. Tapi ada yang kurang sebenarnya Mas. Apa Mas? Harusnya ada kopi Pegadaian di sini. Cuma karena kita lagi puasa ya. Iya. Nanti viewers dalam beberapa saat menjelang buka puasa waktunya nanti kopi sama teh udah ada di sini. Pak, ini kantor ada di wilayah sangat strategis ya di Jakarta Pusat, Jalan Keramat Raya itu satu kawasan yang strategis, mudah dijangkau. Jadi kalau viewers sering bahkan melintas di kawasan Jalan Keramat Raya, saya pikir sangat terlihat sekali kantor ini Pegadaian. Dan hari ini kru atau kerabat kerja dari Ngaco diberi kesempatan untuk ngobrol sama Pegadaian, dalam hal ini dengan Pak Basuki selaku Kepala Departemen Komunikasi. Betul Pak? Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan. Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan. Kan komunikasi di Pegadaian itu kan ada komunikasi perusahaan atau korkom, ada juga marketing komunikasi, komunikasi pemasaran. Nah, saya di komunikasi perusahaannya, di korkomnya. Korkom. Ya. Bersama saya Rahman yang akan menemani viewers, juga Pak Basuki untuk kita berbincang soal Pegadaian, soal nanti program maupun yang paling update dari Pegadaian yang nanti bisa di-sharing ya Pak Basuki. Saya kira kita harus mulai dari yang ini aja dulu kali Pak, yang ringan-ringan begitu ya, tentang Pegadaian gitu kan. Pegadaian. Kalau di masyarakat tuh rasanya kata Pegadaian tuh sering ya, familiar, terucap. Mungkin menggadai apa segala macam. Nah, Pegadaian ini sebuah perusahaan. Barangkali sedikit Pak Basuki bisa berbagi dengan viewers Ngaco. Silakan Pak. Oke, jadi PT Pegadaian Persero atau Pegadaian itu berdiri sejak 1 April 1901. Jadi tahun ini sudah masuki usia ke 120 tahun. 120 tahun. Berarti bulan lalu baru ulang tahun, Pak? Iya, bulan April. Bulan April. Wah, selamat ulang tahun buat Pegadaian, Pak. Terima kasih, Mas Rahmat. Ya, pas betul nih kita ya, walaupun sudah sebulan kan, enggak apa-apa. Nah, tapi meskipun Pegadaian ini usianya tua ya kan, iya, 120 tahun, lebih dari 1 abad. Tetapi kami punya keyakinan agar meskipun kita perusahaan yang tua tetapi tetap bisa adaptif, tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau di tim saya di Korkom itu kami punya jargon untuk ngobrol gitu, kita ditugasi untuk merawat perusahaan warisan kolonial, tapi dengan cita rasa milenial. Gitu. Iya. Supaya apa? Supaya milenial tetap bisa menerima kehadiran Pegadaian, tidak memandang sebagai perusahaan yang kuno, yang kumuh dan seterusnya, tapi
Pegadaian adalah perusahaan yang kekinian. Gitu. Sehingga produk-produk maupun layanan yang dibuat pun menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat saat ini. Gitu. Berarti kalau begitu Pegadaian itu kan sebuah perusahaan BUMN ya Pak ya? Ya. Plat merah, berarti kantor pusat di Jakarta, kebetulan ibu kota negara. Jaringannya ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota juga? Di seluruh Indonesia, di kabupaten kota, itu ada lebih dari 4.000 outlet. 4.000 outlet? 4.000 outlet, dan sekarang kita kan membangun keagenan juga, sudah lebih dari 17.000 yang terdaftar sebagai outlet. Outlet itu? Agen ya? Pegadaian. Nah, apalagi ke depan nanti kita akan holding bersama BRI dan PNM, nanti mudah-mudahan itu akan memperluas lagi jangkauan karena nanti agen-agen drilling juga akan membantu memasarkan produk dan layanan Pegadaian. Jadi viewers, Pegadaian itu sebuah perusahaan BUMN ya. Jadi kalau viewers sudah sering mendengar Pegadaian di iklan di berbagai media massa, itu sebuah perusahaan BUMN yang menurut kami cukup besar juga Pak ya? Ya, penyumbang dividen terbesar juga ya? Ya, termasuk salah satu penyumbang dividen terbesar, pembayar pajak yang cukup besar juga. Kurang lebih masuk di peringkat 15 besar lah. Sebagai BUMN penyumbang dividen. Berarti kalau begitu, Pegadaian tuh punya peran yang signifikan juga terhadap perekonomian negara Pak ya? Oh iya, karena memang latar belakang pendirian Pegadaian itu kan yang pertama itu untuk membantu masyarakat menghindari rentenir, pelepas uang lainnya yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penyaluran pinjaman dan produk-produk lain yang disiapkan oleh Pegadaian. Jadi menarik tadi itu ya, meminimalisir atau menghilangkan ketergantungan masyarakat meminjam uang gitu ya, kepada rentenir. Ya. Kalau itu yang terjadi kan di bayangan kita berarti kan bunganya besar dan lain-lain. Tadi Pak Basuki bilang bunganya relatif terjangkau. Emang berapa sih bunganya Pak? Jadi kalau secara umum kalau para pelepas uang atau rentenir itu rata-rata di pasar tradisional itu kan antara 10% sampai 20% satu bulan. Wow. Ya, kalau bahasa biasa di pasar-pasar di orang Jawa itu katanya ngerolasi. Ngerolasi itu artinya minjam 10 mengembalikan 12. Iya. Artinya kalau minjam 100 mengembalikan 120. 120. Ada 20% kan? Nah, sementara Pegadaian sendiri rata-rata bunga pinjamannya itu sekitar 2% sebulan. 2%? 2% sebulan. Rata-rata. Tergantung besar kecilnya pinjaman yang diambil. Jadi relatif sangat murah dibandingkan rentenir. Maka ketika spirit untuk membantu masyarakat membebaskan diri dari belenggu pelepas uang rentenir itu menurut hemat saya ya memang tugas utama dari Pegadaian di situ. Dan itu kita bisa melakukan satu transaksi kepada Pegadaian, datangnya tuh ke outletnya Pak ya? Ya, datang ke outlet. Tapi kan seperti saya bilang tadi, kita merawat warisan kolonial dengan cita rasa milenial. Makanya kita menciptakan aplikasi juga, namanya aplikasi Pegadaian Digital. Aplikasi Pegadaian Digital? Ya, yang itu bisa di-download di App Store maupun Play Store. Bisa di-download Play Store, App Store. Dari situ maka masyarakat bisa mengajukan pinjaman, melakukan transaksi tabungan emas, menjual saldo tabungan emas kalau memerlukan dana, atau menggadaikan sisa saldo tabungan emas itu dengan cukup menggunakan jemari kita. Jadi transaksi bisa dengan aplikasi tadi. Berarti ada itu ya, transformasi digital juga. Iya, betul. Jadi memang transformasi digital menjadi satu kebutuhan ya, apalagi di era sekarang, era pandemi ketika pemerintah menetapkan protokol kesehatan, kita meminimalisir kontak gitu ya. Meminimalisir kontak komunikasi secara langsung. Maka aplikasi Pegadaian Digital ini menjadi solusi yang tepat. Sampai Desember kemarin itu sudah lebih dari 3 juta orang yang mendownload aplikasi Pegadaian Digital dengan transaksi kurang lebih 3,4 juta kali dan nilainya 5,1 triliun. Padahal aplikasi dari Desember ini, itu Pak?
sampai per Desember. Per Desember Desember 2020. Berarti kalau sampai sekarang pasti sudah lebih banyak lagi. Iya. Dan perlu diketahui aplikasi ini baru di launching 1 April 2018. Artinya belum lama lah. Belum lama. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Iya, tapi transaksinya sudah mencapai 5,1 triliun. Dan memang kan lagi melanda nih Pak pandemi kan. Ya. Di kita itu kan udah setahun lebih. Peningkatan itu terjadi di era pandemi atau saat dari 2018 ke 2020 kan ada sekitar 2 tahun sebelum kita pandemi. Peningkatannya itu terjadi di mana? Prinsipnya setiap tahun memang mengalami peningkatan ya, karena memang satu sisi kami di timnya Pegadaian itu baik di semua lini itu selalu memasarkan Pegadaian. Karena spirit yang ditanamkan oleh BUD, oleh CEO adalah setiap karyawan adalah pemasar. Setiap karyawan harus mempunyai program untuk mendapatkan nasabah baru. Kita ada program namanya Employee Get Customer. Setiap karyawan harus mendapatkan nasabah baru. Kemudian kita ada program juga Customer Get Customer. Sehingga nasabah yang mempunyai teman, kemudian direkomendasikan untuk menjadi nasabah Pegadaian, itu akan mendapatkan poin, yang poin itu bisa ditukar dengan hadiah, bisa dijadikan misalnya poin-poin itu berupa ditukar dengan tabungan emas, nanti tabungan emasnya itu bisa dibagikan ke anaknya sebagai souvenir atau hadiah ke temennya atau kliennya, bisa saja. Nah, dengan cara seperti itu, jadi dari nasabah juga diberikan sweetener atau pemanis, berikan reward apabila dia merekomendasikan nasabah. Dari karyawan sendiri juga sama, mendapatkan reward kalau dia memperoleh nasabah baru yang menjadi customer dari Pegadaian. Artinya memang semua lini kita libatkan untuk memasarkan Pegadaian sehingga terjadi peningkatan nasabah yang terus-menerus. Pak Basuki, saya pernah baca kan ada namanya digitalisasi Pegadaian, Pak. Ya. Apa tuh Pak tujuannya? Kemudian sama siapa nih Pegadaian kolaborasinya, Pak? Ya, pertama saya mau cerita dulu digitalisasi ini tonggaknya dimulai pada tahun 2014. 2014. Ketika Pegadaian mampu mengonlinekan seluruh proses transaksi di lebih dari 4.000 outlet tadi. Yang sebelumnya itu dirintis dari tahun 2012, tapi berhasil benar-benar bisa online sehingga laporan bisa diperoleh secara real time itu di bulan Oktober tahun 2014. Nah, kemudian digitalisasi ini dikembangkan dengan tadi saya sampaikan peluncuran Pegadaian Digital. Pegadaian Digital. Pada tahun 2018 tadi. Nah, dengan siapa berkolaborasi? Ya tentunya kita utamanya dengan BUMN, karena kan ada spirit untuk sinergi BUMN. Oh iya, saya udah tahu itu. Program sinergi BUMN yang diluncurkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Itu dengan seluruh, maksud saya dengan seluruh perusahaan BUMN lintas bidang, Pak. Oh iya, sinerginya. Kalau untuk teknologinya itu kita bersinergi dengan Telkom. Oh iya. Sedangkan untuk transaksi online-nya kan kita memerlukan bank-bank yang menjadi partner kerja. Itu dengan BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Iya. Meskipun juga kita tidak menutup dengan bank swasta, karena dengan BCA juga sama. Kita melakukan kolaborasi itu. Nah, dengan demikian, sinergi ini benar-benar bisa mengoptimalkan sumber daya, sumber teknologi yang dimiliki oleh masing-masing BUMN sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan sekarang, digitalisasi itu tidak hanya merambah di proses bisnis saja, proses administrasinya juga sudah menggunakan digitalisasi, termasuk e-procurement, kemudian e-reporting, kemudian e-pajak dan seterusnya. Kita kan sudah mengadopsi teknologi digital. Begitupun di departemen saya gitu. Sekarang tim kami juga mengembangkan komunikasi melalui media sosial, kemudian kita banyak berkolaborasi dengan teman-teman media online untuk menyampaikan informasi-informasi tentang perusahaan. Pak, transformasi digital pastinya kan memberikan banyak dampak ya bagi PT Pegadaian Persero ini. Salah satunya adalah tumbuhnya nasabah yang tinggi, artinya ada pertumbuhan nasabah meningkat begitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan tuh Pak. Pasti ada tantangannya kan? Oh
Oh iya, Iya. iya pasti. Apa tuh Pak tantangannya? Nah, tantangan pertama di awal-awal pasti ada semacam resistensi lah ketika Penolakan. orang udah nyaman, kemudian diberikan teknologi baru yang sama sekali masih awam. Iya, iya. Bahkan ada proses trial and error kan pasti di dalam, Iya dong. dalam perubahan teknologi gitu. Pasti ada perlawanan. Tapi akhirnya makin ke belakang, teman-teman juga dituntut untuk adaptif. Oleh karena itu, transformasi digital itu tidak berdiri sendiri. Di situ harus dibarengi dengan transformasi kultural. Bagaimana SDM ini dibangun culture digital juga, sehingga mereka bisa dari sisi mentalnya juga sudah siap menghadapi perubahan digital. Sisi lain juga dari sisi kompetensi juga harus diikuti. Karena digitalisasi itu kalau kita ngomongin alatnya kan kita bisa beli. Iya. Tapi orang yang mengoperasikannya seperti apa? SDM-nya bagaimana gitu kan? Kita bisa beli teknologi yang maju, yang keren, tapi kalau sumber daya manusianya tidak mumpuni, pasti tidak bisa dimanfaatkan. Artinya di situ ada pengembangan yang terintegrasi, baik itu pengembangan transformasi digital maupun kultural. Dan di situ tentu dibarengi dengan transformasi bisnis juga. Transformasi bisnis. Ya, sehingga misalnya dengan penggunaan aplikasi tadi yang awalnya transaksi tradisional, habis ketemu di outlet, sekarang dengan penggunaan transformasi digital, akhirnya bisnis juga bisa dilakukan dengan aplikasi. Artinya kalau boleh ditarik kesimpulan tadi, tantangannya tuh ada di internal sama eksternal juga ya betul. Dalam menghadapi transformasi digital itu ya. Iya, di internal lebih kepada kesiapan, baik secara kompetensi maupun secara culture, untuk menerima perubahan itu. Sementara di eksternal, kita kan melihat perubahan teknologi itu berjalan begitu cepat gitu. Nah, tentu kita juga harus melakukan adaptasi, mengadaptasi perubahan itu, ya tentu tidak semuanya. Teknologi yang kita ambil ya tentu yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kalau misalnya teknologi di luar itu banyak, canggih-canggih, tapi tidak bermanfaat buat kita, untuk apa kita beli? Kalau misalnya itu kita kita paksakan untuk membeli itu, sementara satu sisi tidak bermanfaat, tidak mendukung bisnis, tentunya akan mubazir kan. Nah, sehingga teknologi yang kita adopsi ya tentu teknologi yang benar-benar bisa mendukung bisnis, bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, memberikan kemudahan kepada pola kerja yang ada di internal. Pak Basuki, sekarang di era pandemi nih, orang taunya kalau Pegadaian itu kan identik dengan orang susah lah, tanda petik gitu ya kalau ke Pegadaian, identik dengan begitu. Nah, secara linear, tidak langsung maupun terdampak, pandemi ini memberikan rasa susah nih Pak, buat masyarakat. Banyak kita saksikan, kita lihat masyarakat itu ya karena nggak ada pekerjaan dan tidak ada yang bisa dilakuin, dia menggadai itu Pak barangnya kan, apa yang dia punya lah, entah itu peralatan, barang berbentuk benda mati atau emas dan lain-lain gitu ke Pegadaian. Berarti kalau begitu, untungnya banyak nih Pak ya Pegadaian nih Pak, untung banget nih, gede banget kayaknya punya pemasukannya nih. Nah itu yang orang mungkin salah sangka ya, dikiranya kalau kondisi masyarakat lagi susah ini Pegadaian mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Iya, itu benar. Itu cara berpikir yang ngaco. Itu ngaco, Pak? Ngaco banget. Kenapa? Karena Pegadaian ini kan agen pembangunan. Iya. Jangan lupa Pegadaian ini adalah badan usaha milik negara yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat. Sehingga tidak elok lah kalau Pegadaian ketika orang susah malah iya Pak, karena pandemi itu kan susah nih kita. Iya. Tidak sedikit loh orang yang di PHK, kemudian dirumahkan dan lain-lain. Bahkan ada program pemerintah tuh bantuan sosial. Artinya kita mengalami kesusahan lah. Nah ini orang bondong-bondong ke Pegadaian begitu kan. Nah kalaupun fenomena itu tidak bisa dipungkiri ya, karena memang terjadi peningkatan nasabah juga. Tapi kalau istilahnya terus Pegadaian itu mengambil keuntungan atau menari-nari di atas penderitaan orang, jelas itu ngaco banget. Ya itu ngaco banget. Karena apa? Karena sejak bulan Mei tahun 2020, Pegadaian justru meluncurkan produk namanya Gade Peduli. Gade Peduli. Gade Peduli itu Mei 2020. Itu 2 bulan setelah pandemi Pak. Lagi tinggi-tingginya. Langsung kita menerbitkan produk Gade Peduli. Gade Peduli.
Yaitu nasabah yang Ceritakan, menggadaikan sampai senilai 1 juta itu tidak dipungut bunga untuk batas waktu sampai 90 hari. Jadi kalau misalnya Mas Rahman menggadaikan 1 juta, terus kemudian 89 hari ditebus, nggak perlu bayar bunga. Karena memang tujuannya untuk membantu masyarakat sesuai dengan tujuan mendirikan perusahaan tadi. Sehingga fungsi pegadaian untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitan di saat pandemi itu betul-betul bermanfaat. Bahkan tidak hanya itu, kita juga punya program-program seperti restrukturisasi kredit. Ada juga melalui CSR kita bantu macam-macam lah. Ada alat kesehatan untuk nakes, ada juga ambulan, ada juga bantuan tunai, ada bantuan sembako dan sebagainya. Jadi justru kondisi pandemi ini menjadi ladang amal gitu, bukan ladang untuk cari untung. Iya. Karena memang perusahaan negara yang dimiliki oleh negara yang juga untuk pembangunan ya. Jadi lagi-lagi dikembalikan lagi ke masyarakat begitu ya. Betul. Tadi program tadi peluncuran Mei 2020 apa tadi namanya Pak? Gadai Peduli. Gadai Peduli itu hanya salah satu program dari pegadaian di era pandemi. Iya, salah satu aja. Salah satu aja ya. Cuman memang itu sudah booming ya. Maksud saya itu juga udah di launching besar gitu ya, bahwa itu adalah program yang paling unggulan atau terbesar untuk pandemi itu ya. Iya betul, itu program unggulan. Karena kan memang kita ada penugasan juga dari pemerintah misalnya untuk restrukturisasi, untuk misalnya untuk pinjaman untuk usaha ultramikro juga kan ada penugasan dari Kementerian Keuangan juga. Jadi memang programnya tidak hanya satu dan alhamdulillah sampai sekarang juga relatif relatif baik meskipun saat ini saya nggak pegang datanya secara real ya. Tapi saya yakin program ini sangat membantu. Karena ya kembali lagi mungkin di luar sana banyak orang yang memanfaatkan kesulitan orang untuk misalnya perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan pinjaman dengan bunga besar, ya kan? Tapi di sisi lain kan yaitu tadi pegadaian ini merupakan agen pembangunan, badan usaha milik negara yang memang dibuat untuk membantu masyarakat sesuai dengan tagline BUMN untuk Indonesia. BUMN untuk Indonesia. Di era pandemi ini juga mungkin pegadaian dengan sinergi BUMN tadi itu juga membantu pemerintah ya Pak dalam hal ya penanggulangan COVID maupun program yang terkini ini PEN nih Pak, program pemulihan ekonomi nasional. Ya. Itu signifikan juga ya Pak, pegadaian kontribusinya begitu. Betul. Ya program-program tadi kan secara langsung maupun tidak langsung kan membantu pemulihan ekonomi nasional. Sementara untuk yang terkini kan sekarang ini lagi digalakkan vaksin kan? Ya vaksin. Vaksin betul. Dalam rangka membentuk herd immunity. Nah pegadaian juga memberikan bantuan juga bekerja sama dengan beberapa BUMN memberikan CSR-nya untuk vaksinasi gratis. Dan tentu ini juga merupakan bentuk dari bakti pegadaian untuk Indonesia seperti yang disampaikan tadi. Jadi memang yang paling terkini adalah vaksinasi Pak ya, bentuk bantuannya. Terus Pak Basuki, apa yang bisa di-update nih dari pegadaian programnya selain yang tadi Pak Basuki sampaikan, barangkali ada yang paling gres gitu saat ini atau akan gitu, tapi akannya segera begitu, apa kira-kira gitu? Ini yang paling gres itu kita ada produk namanya Gadai Harian. Gadai Harian? Gadai Harian itu untuk pinjaman 1 juta dalam 1 hari hanya mengembalikan dengan bunga Rp900. Rp900? Rp900. Coba ini Pak, ilustrasikan Pak, gimana itu programnya? Jadi Gadai gini, Harian. Ya, Gadai Harian. Misalnya pedagang di pasar itu kan kadang-kadang pagi pulaan. Ya. Barang datang, dijual dari pagi sampai sore, kemudian sore dia uang tutup. udah masuk. Iya. Nah, akhirnya kan uang bisa dikembalikan. Itu bunganya untuk 1 juta hanya Rp900. Rp900 ya? Bayangkan dengan tadi yang disampaikan rentenir satu bulan 20%. 20% iya. 1 juta kembalikan 200.000. Iya. Sangat membantu. Ini yang terbaru. Jadi harapannya dengan bunga harian ini orang bisa lebih luas memanfaatkan dana itu untuk bisnisnya. Yang cocok untuk bisa
mengakses itu gadai harian itu siapa Pak? Bidang apa, sektor Ya apa tentu itu? UMKM, usaha-usaha ultramikro yang memang membutuhkan waktu pendek untuk menggunakan dana itu, sehingga udah prosesnya cepat, caranya mudah, kemudian bunganya sangat murah. Saya yakin harapannya ke depan ini sangat membantu UMKM dalam rangka tadi pemulihan ekonomi nasional. Oh iya, Pak Basuki, ini kita sudah ada di ujung perbincangan. Ya. Rasanya cepat sekali Pak ya? Iya, nggak terasa ya. Nggak terasa. Kelihatannya ngaco tapi asik. Ngaco tapi asik. Tapi kami punya catatan Pak, bahwa Pak Basuki ini mewakili Pegadaian harus bisa mesti menyampaikan kepada viewers ngaco apa yang mesti diberikan informasi soal Pegadaian, karena kita tahu bahwa bahasa sederhananya kan gadai orang kan kalau ngomong begitu Pak ya. Pegadaian juga ada yang gadai-gadai itu di jalan kita tahu. Kira-kira kepada viewers ngaco ini apa yang bisa Bapak Basuki berikan di akhir perbincangan ini? Silakan Pak. Ya, pertama kalau kita ingin melakukan transaksi tentu harus dilihat latar belakang dari perusahaan itu. Dan kita semua, saya yakin para viewers ngaco udah tahu bahwa Pegadaian adalah BUMN yang tentunya sangat terpercaya dari tahun 1901, sudah sangat senior banget, 120 tahun. Nah, yang ini saya sampaikan, saya wanti-wanti nih, saat ini kan kita sedang berada dalam kondisi pandemi, ketika kita transaksi secara langsung dihindari dan seterusnya, maka jangan lupa, mulai sekarang nabung emas di Pegadaian. Kemudian download aplikasi Pegadaian Digital, karena itu akan sangat memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Kalau kita sudah punya saldo tabungan emas, ketika kita perlu uang, kita bisa menjual, kita bisa menggadaikan, cukup dengan melakukan transaksi di aplikasi Pegadaian Digital. Tentu ini akan sangat memudahkan kita, transaksi bisa di mana saja, aman dari penyebaran virus COVID. Sisi lain juga kita melakukan transaksi secara cepat, mudah, akurat, dan sekali lagi aman. Karena kalau menggunakan transaksi digital, tentu kita terhindar dari misalnya tindak pidana pemalsuan uang dan seterusnya. Jadi tolong teman-teman viewers ngaco, ayo mulai sekarang nabung emas di Pegadaian, download aplikasi Pegadaian Digital atau Pegadaian Syariah Digital, lakukan transaksi di situ. Harapannya kita ke depan bisa lebih kuat, lebih tahan menghadapi krisis ekonomi, menghadapi kesulitan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Ya, terima kasih Pak Basuki. Viewers, tadi pesan dari Pak Basuki itu dapat kita resapi, dapat kita pahami, dapat menjadi satu lecutan dan memberikan kita pemahaman soal Pegadaian ini, terutama BUMN ini, perusahaan BUMN ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pak Basuki. Terima kasih Mas Rahmat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, sekali lagi kami dari Indoposko Channel, program Ngaco maupun seluruhnya, sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun Pak kepada Pegadaian yang ke-120 Pak ya. 120. Mudah-mudahan terus eksis, terus menjadi agen pembangunan dan memberikan yang paling penting adalah memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Ya, salam sukses juga buat Indoposko dan program Ngaconya. Ya. Mudah-mudahan bisa ikuti, usianya juga lebih dari 120 tahun. Amin. Amin. Oke, buat seluruh sahabat Pegadaian dan warga negara Indonesia yang ada dimanapun, jangan lupa like, comment, and share program Ngaco dari Indoposko Channel. Program ini sangat seru dan tentu sayang kalau dilewatkan. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Viewers Ngaco dimanapun berada, demikianlah akhir dari pembicaraan kita dengan Pak Basuki Triandayani, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero di kantor Pegadaian Pusat ini di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Mudah-mudahan dapat memberi pemahaman baru buat kita soal itu, apa itu Pegadaian, dan kita bisa memahami dan bisa melaksanakan implementasi dari apa yang tadi Pak Basuki sampaikan soal pesan-pesannya soal Pegadaian. Demikian saya mewakili seluruh kerabat kerja Ngaco yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.